Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu di Mr. Slam Channel, channel tentang seputar informasi kepegawaian. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita akan membahas sedikit kaitan kebijakan BKN setelah selesai seleksi P3K tahap 2 tahun 2024, di mana nanti tenaga honorer ini wajib tahu bagaimana tindak lanjutnya dari kebijakan itu. Maka simak video ini sampai selesai. Bapak Ibu jangan lupa kami ingatkan untuk like, share, komen, dan subscribe di video dan channel kami di Mr. Slam Channel. Mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Ibu, channel kami semakin maju, semakin berkembang, bisa memberikan informasi-informasi yang up to date, terbaru, dan tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pada pokok pembahasan. Bapak Ibu, Badan Kepegawaian Negara atau BKN selaku Panitia Seleksi Nasional CASN sudah menyiapkan kebijakan penting yang akan diterapkan setelah selesai seleksi P3K tahap 2 tahun 2024. Kebijakan dimaksud yaitu optimalisasi formasi yang disediakan bagi para honorer kategori pelamar prioritas yang tidak lulus seleksi P3K tahap 1. Penerapan kebijakan optimalisasi keterisian formasi tersebut dilakukan setelah pengumuman kelulusan P3K tahap 2 tahun 2024 ini. Kita tinggal menunggu beberapa hari ke depan. Kalau tidak salah nanti tanggal 22 Mei akan dilaksanakan pengumuman kelulusan hasil seleksi P3K tahap 2 ini. Karena itu, Kepala BKN menyerukan agar instansi tidak terburu-buru merumahkan atau melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap honorer yang gagal seleksi P3K tahap 1. Pernyataan ini merespon keresahan banyak tenaga honorer dikarenakan sejumlah pemerintah daerah sudah melakukan PHK tenaga honorer. Padahal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri dan BKN sudah meminta pemerintah daerah untuk tidak memberhentikan tenaga honorer. Bahkan diminta untuk menyiapkan anggaran gaji yang bersumber dari pos belanja barang dan jasa. Kepala BKN menegaskan bahwa selama proses seleksi P3K 2024 belum selesai, tidak boleh ada pejabat pembina kepegawaian atau PPK yang merumahkan atau melakukan PHK terhadap tenaga honorer. Lebih lanjut, beliau juga menjelaskan saat ini pemerintah sedang melakukan percepatan pengangkatan CPNS dan P3K tahap 1 tahun 2024. Yang jadi pertanyaan, mengapa honorer yang tidak lulus P3K tahap 1 belum bisa langsung diselesaikan? Ini dikarenakan CPNS dan P3K tahap 1 yang lulus itu jumlahnya sekitar 1 juta lebih. Itu harus diselesaikan pengangkatan CPNS per Juni dan P3K per Oktober 2025 ini. Setelah tenggat waktu tersebut, barulah dilakukan penyelesaian honorer yang tidak lulus tahap 1 bersama-sama dengan P3K tahap 2. Penyelesaian tenaga honorer yang tidak lulus pada tahap 1 melalui jalur optimalisasi formasi P3K tahun 2024 ini diberlakukan setelah P3K tahap 2 itu selesai. Sisa formasinya diisi dengan skema optimalisasi berdasarkan ranking terbaik dan pelamar prioritas. Nah, Bapak Ibu, terkait nasib honorer yang tidak mendapatkan formasi di tahap optimalisasi ini, nanti akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu yang proses pengusulan oleh instansi pada tahun ini juga. Oleh karena itu,
pemerintah daerah dilarang keras untuk memberhentikan tenaga honorer yang ada. Pemerintah daerah tidak boleh memberhentikan honorer selama proses seleksi P3K 2024 masih berlangsung, meskipun yang bersangkutan dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat. Jangan sampai tenaga honorer yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN ini tidak mendapatkan hak-haknya kaitan dengan kesejahteraan yang bersangkutan. Kepala BKN juga sudah menjelaskan mekanisme pengisian formasi kosong pada seleksi P3K tahap 2. Panitia Seleksi Nasional CASN akan mengisi formasi kosong dengan honorer tidak lulus P3K tahap 1 dengan mencari ranking terbaik sesuai kriteria pelamar prioritas. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa seleksi P3K tahun 2024 ini tidak menggunakan passing grade. Berbeda dengan seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Dengan demikian, jika formasi kosong ternyata sedikit, maka kuota tenaga honorer pelamar prioritas gagal seleksi pada tahap 1 tahun 2024 yang masuk gerbang optimalisasi juga sedikit. Pada kebijakan optimalisasi ini, peserta gagal seleksi P3K tahap 1 akan ditempatkan di lokasi yang kosong formasinya. Jadi, honorer pelamar prioritas seleksi P3K tahap 1 jangan kaget apabila penempatannya tidak sesuai dengan formasi awal yang dilamar. Seperti penerapan optimalisasi formasi CPNS tahun 2024, pada kebijakan optimalisasi keterisian formasi P3K tahun 2024. Honorer prioritas boleh menolak, dimasukkan dalam daftar optimalisasi dan tidak akan dikenakan sanksi. Ketentuan ini jelas berbeda bagi mereka yang mengundurkan diri bukan karena optimalisasi. Peserta akan dikenakan sanksi tidak boleh ikut seleksi CASN, CPNS, ataupun P3K 1 kali periode ke depan. Jika pelamar yang dioptimalisasi ke lokasi berbeda mengundurkan diri setelah ditetapkan nomor induk pegawai atau NIP, pelamar tetap dikenai sanksi sesuai Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 pada pasal 58 ayat 2 tentang sanksi bagi ASN tahun anggaran 2024 yang mengundurkan diri. Apabila setelah kebijakan optimalisasi ini diterapkan, tetapi masih banyak pelamar prioritas pada seleksi P3K tahap 1 tidak mendapatkan formasi, maka diarahkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Oleh karena itu, setiap instansi, baik pusat maupun daerah, harus mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu agar BKN bisa menetapkan pertimbangan teknis atau pertek nomor induk pegawai. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pemerintah daerah wajib mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu ke BKN. Tanpa usulan tersebut, maka BKN tidak akan bisa menetapkan NIP P3K-nya. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya kaitan dengan kebijakan BKN setelah seleksi P3K tahap 2 nanti. Mudah-mudahan ini bisa berpihak pada Bapak Ibu sehingga apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu tahun ini semua dapat tercapai dengan baik. Dan mudah-mudahan usaha Bapak Ibu diijabah oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa sehingga apa yang Bapak Ibu harapkan segera terwujud. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, kami ingatkan untuk like, share, komen, dan subscribe di video dan channel kami di Mr. Slam Channel. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, Bapak Ibu, dan ikuti perkembangan informasi yang ada di Mr. Slam Channel. Terima kasih, kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.